lagi nih sama kita, aku Ratri Anissa dan aku Echa. Kami adalah presenter Mugaru. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya, Ca. Betul. Nah, tema yang bakal kita bahas hari ini tuh ada tema apa sih, Ca? Tema yang bakalan kita bahas kali ini nih, kita membahas tentang arti kesuksesan. Jadi kita semua harus wajib sukses nih. Wajib banget pastinya. Betul. Ya. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam nih tentang arti kesuksesan, nah kita kenalan dulu nggak sih? Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Oke, betul banget. Nah, jadi kita harus kenalan terlebih dahulu. Mungkin Kak Echa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena aku jarang sekali bertemu dengan kalian-kalian ini. Betul. Perkenalkan, nama aku Reza Tahtamevia, bisa dipanggil Echa ya. Agak melenceng dikit panggilannya karena sering dikira cowok ya. Reza ya. Dan aku ini adalah alumni SMP Muhammadiyah Tigawaru dan tetap menjadi presenter Mugaru. Pastinya ya. Oke. Yang di sebelah saya ini? Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratri Anissa Saputri, biasa dipanggil Anissa atau Ratri, terserah. Pui juga boleh. Ini perkenalan, ini nama baru aku ya. Pui namanya. Betul. Nah, terus aku juga alumni dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Dan tapi aku juga tetap dong, hati aku masih di presenter Mugaru pastinya. Dan ngomong-ngomong ya, Caya, kita itu dari dulu ya, kita kan lulus tahun 2021 dari SMP Mugaru kan. Seangkatan ya? Iya, kita seangkatan. Terus kita SMA juga kedapetan SMA yang sama di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Terus kita lulus, belum lulus sih, tapi kita berhasil diterima di jalur SMBP 2024 ini, alhamdulillah, melalui jalur prestasi di Universitas Negeri Surabaya. Tapi walaupun begitu kita masih tetap dari dulu nggak tahu kenapa selalu beda kelas. Terus sekarang ini pun kita beda prodi, cuman tapi kita satu fakultas. Jadi kayak kita emang ditakdirkan untuk bersama-sama. Dulu kan pas waktu kelas 8 kamu 8D, aku 8B. Iya, D kamu aku B. Iya, jadi kayak kita udah nggak pernah kenapa tidak pernah satu kelas, padahal kita kayak sangat dekat gitu loh, ditakdirkan bersama harusnya kan. Di SMP pun dia IPS, aku IPA. Terus pas kuliah pun dia Ilkom, aku ilmu hukum. Jadi kayak aduh, kita tuh nggak pernah sama-sama gitu loh. Merepet dikit gitu, kayak kenapa cuma merepet doang, kenapa nggak yang gitu jadi satu gitu. Ngomong-ngomong ya Nis ya, kamu ini terjun di presenter Mugaru ini gimana sih ceritanya? Kan kita harus flashback nih ya. Iya, kenangan-kenangan dulu ya. Yang lalu gitu ya. Kenangan di Mugaru ini. Jadi awal mula kenapa aku milih ekskul presenter, itu awalnya aku sebenarnya ngasal aja. Maaf banget, tapi sebenarnya coba-coba karena emang sebenarnya dari orang tua aku sih. Jadi awal mula aku masuk Mugaru pun orang tua aku yang minta. Terus yang kedua pas masuk presenter itu orang tua aku juga yang minta, dan alhamdulillah pilihannya tepat gitu ya kan. Aku masuk presenter, tepat. Ya, pas langsung targetnya gitu, dan akhirnya inilah passion saya jadinya. Inilah jadi diri baru. Jadi diri dari seorang Ratri Anissa saja. Dan aku di situ apa ya? Sebenarnya karakter aku nggak kayak gini banget ya, Echa. Kan Echa tuh saksi hidup aku, guys. Jadi sebelum masuk presenter tuh Echa tuh tahu berubah aku gitu banget yang awal-awalnya tuh gimana banget kayak. Apakah Ratri Anissa itu seperti sekarang? Tidak, bukan. Sangat berkebalikan. Beda. Dulu tuh Anissa tuh sangat introvert dan gak mau ngomong kalau nggak diajak ngomong. Tuh, bener banget. Jadi kayak ya kita harus memancing Anissa untuk berbicara gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak lah. Sekarang udah malah mancing, ngajak ngobrol nih, ngobrol terus ya kan. Dan kemudian aku kenal presenter, aku ikutlah ekskulnya, dan hari pertama aku ikut ekskul itu adalah hari ulang tahunnya dia. Iya, betul banget. Jadi kayak oh my god, apakah ini takdir gitu ya kan. Terus latihan, terus lihat banyak kakak kelas keren-keren kayak Kak Faril, Kak Naila, Kak Arsita, Kak Mai, Kak Virus di mana? Gen pertama guys. Ya ampun. Jadi kayak kita itu benar-benar kayak termotivasi aja ya, kayak bener-bener lomba bareng, terus
presenter promosi sekolah bareng. Betul. Kita jalan-jalan bareng, bikin video bareng. Jadi kayak rasanya tuh kayak bener-bener keluarga banget. Dan di situ aku langsung kayak memutuskan ya udah deh, aku tetap stay in di sini di presenter ini. Sangat berkebalikan banget dengan Anissa. Aku pernah ingin putus asa. Iya, kenapa tuh putus asa tuh awalnya tuh? Karena gini ya guys ya, Anissa ini yang baru masuk di presenter Mugaru dan menjadi generasi 2, itu tuh lomba pertama dia itu sudah menjadi juara harapan. Dan aku nggak pernah sekali juara dalam 1 tahun terakhir. Iya, 1 tahun pertama kamu di presenter. Iya, 1 tahun pertama di presenter itu aku nggak pernah dapet juara. Dan itu membuat aku tuh sangat down dan kayak ya ampun, apa emang ini bukan passionku gitu. Aku pengen nyoba yang lain aja mungkin gitu. Tapi Anissa itu adalah seorang teman ya, support system yang selalu bilang nggak apa-apa, ayo dicoba lagi, ayo coba sekali lagi gitu. Terus dalam pikiranku oke lah, dicoba sekali lagi lomba, nggak taunya dapet juara. Padahal itu lomba yang kayak bener-bener kamu kayak hitung-hitungan gitu. Kalau misalnya aku gagal ya udah aku keluar. Tapi kalau semisal aku menang, oke, aku bakalan bertahan dan bakalan berjuang terus gitu. Akhirnya beneran kayak kan. Langsung dijawab doanya sama Allah. Iya, dan itu pun aku juara pertama kali di SMA aku sendiri. Di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Semuanya tuh kayak apa ya? Berhubungan gitu loh. betul. Oke, jadi terus tapi awalnya kenapa kamu kok bisa aku mau presenter aja gitu, ex-role-nya awalnya gimana? Dan itu aku juga dapat motivasi dari juri di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Jadi awalnya tuh aku tuh kayak kan tampil nih ya, di stage, terus udah tampil terus dibilang kamu ini cocok kalau jadi presenter. Kamu ini cocok kalau jadi presenter jalan-jalan, presenter yang soft news, karena emang pembawaanmu tuh ceria banget gitu. Dan itu menjadi sebuah motivasi kenapa sih aku harus bertahan di presenter Mugaru sampai kelas 9 ya. Jadinya kayak ada dorongan. Dan sampai sekarang lah ya masih di bidang public speaking, ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi di Smanisda pun kita juga masih ini malah jadi itu apa MC tetap di itu ya di Smanis ya. Jadi kayak kalau ketika ada acara ada Echa. Iya, kalau ada acara sekolah ada Echa, nggak mungkin nggak ada semuanya Echa. Ada aku. Yes gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita. Daripada lama-lama, teman-teman di sini pasti nunggu banget apa sih yang mau diobrolin sebenarnya. Iya sebenarnya. Oke, jadi yang pertama, apa sih arti sebuah kesuksesan menurut kamu, Echa? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku tuh sukses itu adalah sebuah keberhasilan di mana kalian itu mencapai tujuan akhir kalian yang srek sama kamu, kayak kamu tuh srek sama pilihan kita gitu loh. Jadi kayak misalkan ya, aku nih termasuk bisa dikatakan menurutku aku nih sukses gitu loh. Karena aku udah dapat di-apply di fakultas yang aku mau, di jurusan yang aku mau. Dan itu sebuah sukses yang luar biasa sih, pencapaian yang luar biasa karena berhasil banget dapat apapun yang aku mau gitu. Betul. Kalau kamu sendiri gimana sih, Nis? Jadi mungkin nggak jauh berbeda, mungkin lebih ke beda kata ya. Kalau menurut aku arti kesuksesan itu adalah ketika aku berhasil mencapai sesuatu yang bikin aku seneng. Kan kadang ada orang yang berhasil mencapai suatu target atau pencapaian tapi dia nggak seneng. Itu menurut aku masih belum berhasil. Belum sukses. Tapi kalau misalkan aku berhasil mencapai sesuatu yang bikin aku seneng, itu menurut aku itu udah sukses. Yang bikin kamu nyaman juga ya? Iya, nyaman dan seneng gitu. Jadi kalau ada tuh misalkan orang pengen naik jabatan, tapi dia tetap ngerasa kayak kok kurang, itu berarti dia gitu, kok kurang sukses gitu ya. Tapi ketika kamu udah bahagia dengan apa yang kamu capai, udah senang dengan apa yang kamu capai, itu menurut aku udah sukses. Tapi catatan nggak boleh berhenti di situ. Jadi kalau ketika emang udah mencapai sesuatu yang kamu emang nyaman dan suka, itu ya udah tetap lanjut aja, karena kesuksesan tuh nggak cuma satu doang kan. Jadi di hidup kita hidup kan panjang ya guys. Dan kesuksesan itu nggak cuma 1-2 hal yang kita temuin di hidup kita. Sukses tuh banyak
banyak hal yang bisa kita capai dengan kata sukses itu, karena sukses itu bukan apa ya, satu kata yang mencerminkan objek kamu yang jadi orang kaya satu, gitu. iya, Bukan. nggak itu doang, Bukan itu sukses itu banyak, luas Ya, gitu. Jadi banyak kalau misalkan artinya. kita definisikan sukses menurut orang masing-masing itu pasti sangat berbeda. beda-beda dan beragam gitu. Jadi kayak Dan definisi sukses aku dan Anissa pun juga berbeda pastinya, beda pandangan gitu. Iya. Oke, lanjut nih. Kalau kamu sendiri, Cah, apa sih cita-cita kamu dari awal, mungkin dari kecil bisa diceritain ya, kronologis cita-cita kamu dari kecil dan mungkin sampai gede, apakah berubah atau gimana dan kenapa gitu kamu pilih cita-cita? Kayaknya emang dari kecil cita-citaku emang agak berubah-berubah gitu ya. Iya, Karena aku ini pribadi seorang yang labil banget. Oke, labil banget ya. masih remaja. Tapi emang anaknya emang selabil itu. Sangat labil itu. Jadi kayak pertama itu aku pengen jadi dokter. Oke. Karena emang itu adalah cita-cita yang sangat umum gitu. Iya, cita-cita semua orang. Karena aku dulu juga gitu. Cita-cita semua orang ya. Yes. Overrated ya. Iya. Habis itu selang beberapa lama gitu ya. Aku tuh sering lihat mamaku tuh pergi nyalon. Oke, Pergi terus nyalon, aduh cantik banget gitu. Pokoknya tuh aku tuh tiba-tiba pengen jadi yang kayak penata rias, kayak hairdo gitu. Ya, itulah ya. Agak sedikit berubah melenceng lagi. ya, berubah. Habis itu terus naik lagi ke SD ya. Aku sering ikut pramuka. Sampai SMP aku pengen jadi polwan. Iya bener, dulu dia kayak bener-bener kayak apa, misalkan kita kan di Mugaru kan ada HW ya, dia tuh selalu aktif untuk mengikuti HW. Dan aku kayak penasaran, kenapa sih kok kamu itu aktif sekali dengan hal-hal yang seperti aku tahu ini gitu loh. Jadi dari ternyata dia emang suka pramuka banget, anak pramuka pol. Dan aku sebagai anak yang cuma ya pramuka ikut doang tapi nggak ikut acara-acara besar ya, kayak kok nggak capek gitu. Jadi emang dari SD tuh emang anaknya suka aktif ya? Iya, emang agak aktif, nggak emang sangat aktif banget gitu. Iya, jadi tuh kayak aku dulu ikut pramuka, jadi pengen banget gitu loh jadi polwan, karena emang pribadi yang sangat berwibawa, tegas, mandiri gitu, sepertinya kayak gitu ya. Oke, terus naik lagi ke SMA gitu ya, karena sudah terjun di dunia presenter, aku ini pengen jadi radio announcer. Oke. Karena radio announcer itu anaknya tuh sangat kece gitu loh. Terus kece, emang kamu kan pembawaanmu gitu. Emang kayak ceria banget, kayak gitu. Ya udah cocok aja jadi radio tuh kayak announcer. Setiap di mobil aku tuh sering banget dengerin kayak siaran, podcast atau siaran radio gitu, karena aku emang belajar gimana sih cara nyarin radio gitu. Naik lagi, aku ini juga pernah lihat pebisnis ya. Oke. Karena P5 ini sangat mengundang jiwa-jiwa bisnis gitu. Motivasi untuk berjualan karena berdagang. Emang kita ini kegiatannya di sekolah emang agak random gitu ya. Iya, dan kebanyakan jualan, nggak tahu kenapa gitu selalu jualan. Sering jualan. Jadi kayak seru kali ya kalau punya uang sendiri gitu. Betul ya. Iya, betul banget itu. Jadi kayak naik lagi dikit gitu, aku pengen jadi pebisnis. Pengen jadi kayak owner gitu. Pengen jadi kayak CEO gitu. CEO, iya betul. Jadi agak labil-labil gitu. Tapi sampai sekarang gimana setelah itu? Setelah itu, karena aku sudah terjun di dunia kayak hukum gitu ya, fakultas hukum. Padahal belum masuk ya. Aku ingin menggeluti di dunia kayak HRD gitu. HRD. Karena emang kayak orangnya juga tegas, mandiri juga, apalagi cewek. Aduh, keren gak sih, kayak berwibawa banget gitu, wanita karir. Modern banget ya. Betul, modern minimalis ya. Itu adalah template kita. Modern minimalis. Oke, kalau kamu sendiri gimana sih, Nis? Jadi kalau aku ya, mungkin awal-awalnya ketika TK, SD itu sama kayak Echa. Basic banget, dokter. Kayak setiap ditanyain kamu mau jadi apa? Dokter. Itu adalah cita-cita overrated ya. Yes, betul. Terus ketika naik ke SMP itu aku masih belum mendalamin presenter tuh, walaupun udah masuk presenter, udah ikut lomba-lomba, masih introvert ya. Masih kayak enggak deh, aku masih menolak nolak kenyataan kalau aku tuh sebenarnya bakatnya di sini. Tapi aku masih awal-awal tuh masih nolak banget kan, kayak banyak teman-teman yang kayak nasiti gitu kan, bilang, kamu itu aja deh jadi penyiar radio, nanti jadi presenter, selalu diceng-cengin. Tapi aku masih kayak aku nggak mau gitu. Karena emang awalnya masuk sini tuh bukan dasar kemauan aku sendiri sebenarnya, tapi
karena aku anaknya nggak enakan, jadi selalu diajak orang, disuruh orang tua A, B, C, suruh guru A, B, C, aku selalu oke, iya, walaupun itu terpaksa gitu. Masih belum ikhlas ya, belum ikhlas masuk ke dunia public speaking, iya, walaupun sebenarnya berarti itu masih belum sukses ya, berarti iya. Tapi itu sebenarnya udah passion aku, tapi mungkin aku masih belum sadar aja. Yes, terus habis itu sempet nih aku kehilangan jati diri, bisa dibilang kayak kehilangan arah tujuan, kayak aku mau jadi apa. Sempet beberapa kali ditanyain beberapa orang, kamu mau cita-citanya apa? Nggak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu mau kemana, aku nggak tahu mau ngapain. Padahal udah jelas banget kamu tuh bakat kamu di sini nih. Kayak aku kayak pernah aku tanya ke kamu pengen jadi apa sih Nis gitu, nggak ngerti, nggak ngerti aku nggak suka. Terus Echa selalu kayak, ada Echa dan teman-temannya kayak, kamu tuh itu tahu di presenter aja gitu. Aku selalu kayak nolak, enggak mau, enggak gitu. Tapi ternyata saya menelan ludah sendiri gitu. Terus lanjut ya kan, udah kehilangan jati diri, kehilangan motivasi untuk bercita-cita. Terus akhirnya makin lama, makin bertambah tahun, makin banyak latihan presenter, akhirnya mulai menerima bakat aku. Aku emang bakatnya di bidang public speaking nih. Emang aku sebenarnya bagus di sini. Ya udahlah, apa yang aku punya, apa yang dikasih sama Allah, aku terima. Akhirnya kelas 9, kelas 8, ya kelas 9 lah ya. Itu adalah era jayanya dia. Era jaya saya. Ketika saya sedang benar-benar kayak mengaminkan presenter, mendalami presenter dengan sangat-sangat ikhlas dan sepenuh hati. Makanya lomba, terus walaupun itu pandemi kan pas itu ya, pandemi awal-awal, terus banyak-banyak lomba. Akhirnya aku menerima jati diriku, aku pengen banget jadi penyiar, presenter, jadi penyiar TV, penyiar berita gitu. This is Anissa. Terus habis itu SMA, nggak berubah, SMA nggak berubah, walaupun ketemu dengan teman baru, ketemu lingkungan baru, bahkan aku ekskul pun udah nggak sejalan sebenarnya ya. Ekskulku itu jurnalistik tapi juga dance juga gitu. Jadi melenceng banget ya, kayak nggak nyambung, tapi tetap tidak mengubah impian aku untuk jadi seorang penyiar, dan sampai sekarang pun aku masih ingin. Iya, jadi kayaknya perubahanku cuma dikit doang. Berarti tetap ya jadi penyiar ya. Kita doakan semua semoga Anissa jadi penyiar, akan menjadi penyiar TV. Sekarang pun juga kuliah juga ilmu komunikasi, cocok banget, menjurus gitu loh. Kayak sangat presenter banget, public speaking banget. Tapi semua public speaking, namanya public speaking ya, itu gak cuma dalam satu rumpun. Gak hanya cuma penyiar doang, gak hanya radio announcer atau podcaster, tapi di seluruh bidang pekerjaan itu perlu banget public speaking. Yes, betul kan? Banget. Yes. Nah, kita lanjut nih Caya. Menurut kamu apa sih jalur pendidikan yang sesuai sama impian kamu sekarang ini sebagai anak yang aku pengen jadi HRD nih, aku pengen jadi wanita karir yang sukses dan keren gitu? Sebenarnya jalur pendidikan itu juga nggak terlalu dipatok gitu. Pendidikan itu nggak terlalu dipatok, tapi kadang itu orang itu mematokkan gitu loh. Kamu harus S1, kamu harus S2, tapi sebenarnya nggak cuma itu gitu loh. Karena dari pengalaman kita ya, sebagai siswa eligible, ada teman kita yang mengundurkan diri dan memberikan kesempatan itu kepada teman-teman yang lain. Karena dia bilang, aku akan menjadi PNS. Dia mau jadi CPNS gitu loh. Dan mengundurkan diri, dan sudah jenjangnya dia sampai SMA gitu loh. Dan itu tuh keren banget gitu loh, karena emang dia punya ambisi gitu. Dan dia itu berpikir nggak harus S1 kok, nggak harus S2 kok, bisa jadi pegawai negeri gitu loh. Jadi nggak gengsi lah buat melepas aku nggak kuliah gitu. Betul. Kayak nggak gengsi aja. Tapi bukan berarti kita ini yang kuliah S1 bukan berarti karena gengsi, karena emang keinginan kita juga. Emang ini cara kita ya, jalur kita untuk mencapai impian kita memang di sini. Aku sebagai orang yang pengen jadi seorang penyiar, aku jalurnya jalanlah ke gitu, ilmu komunikasi. Begitupun Echa pengen yang jadi HRD, jalannya di ilmu hukum. Jadi udah nggak
nggak harus kayak kita kan dulu kan mikirnya kayak aku mau sekolah di A B C karena temanku di situ, karena banyak teman-temanku di situ, karena aku mau kuliah karena kalau nggak kuliah mau dikata apa aku gitu. Betul. Jadi kayak apa ya, itu lebih ke subjektif dan sesuaikan dengan passion dan mau kalian gitu. Dan tujuan masing-masing gitu. Oke, Ca. Kalau lanjut nih. Gimana kalau aku ya? Aku nih sama sih, mirip-mirip lah. Iya, mirip-mirip lah ya. Jadi nggak harus yang gimana-gimana gitu. Iya, harus kayak aku mau kuliah sampai S3 gitu. Tapi kalau misalkan kamu mampu ya it's okay. Kalau kamu nggak terbebani juga ya. Tidak terbebani, mampu it's okay. Kamu mengejar cita-cita setinggi mungkin. Betul. Tapi kalau aku sendiri, aku pribadi sih kuliah sih seperlunya aja. Maksudnya seperlunya ketika misalkan aku lulus dari S1 ya. Aku misalkan dapat pekerjaan sebagai penyiar, ya udah emang itu kan tujuanku ya, aku lanjut aja ke penyiar. Aku nggak lanjutin pendidikan gitu. Tapi kalau misalkan emang ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ya dan ada rezekinya juga ya, gitu ya, ayo kita lanjut S2 sampai S3 boleh. Tapi ya itu tadi, jangan berpatok pada gengsi, jangan berpatok pada orang lain, kepaksa lah ya. Pokoknya ya itu tadi, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan itu adalah sesuatu yang kamu bisa capai dengan nyaman dan bahagia. Iya, dengan bahagia, dengan kamu setelah mencapai itu kayak kamu ngerasa senang, kamu ngerasa nyaman, kamu suka dengan itu, lakukan gitu. Betul. Oke, lanjut ya. Jadi aku mau tanya nih, Cah, gimana misalkan amit-amit, sorry ya, amit-amit ya, kalau misalkan gagal gitu kan, ini kayak kata-kata paling bikin kita down dan alergi ya, kayak kalau misalkan gagal nih, Cah, apa nih plan B kamu? Plan B aku masih di rumpun public speaking ya, sesuai dengan cita-citaku yang awal tadi. Aku pengen jadi radio announcer, karena di UNESA kan ada UNESA TV ya. Dan itu tuh menjadi salah satu cita-citaku juga. Aku tuh pengen terjun di UNESA TV juga. Meskipun aku ini dari Fakultas Ilmu Hukum, aku tuh pengen terjun ke sana gitu loh. Jadi kayak meskipun aku nggak di HRD, tapi ya semoga di HRD ya. Tapi aku tuh pengen banget jadi radio announcer gitu. Jadi aku bakalan berada di suara mobil-mobilmu gitu. Suaraku akan berkumandang di mobil-mobil kalian. Betul. Keren ya, Ca, ada plan B-nya ya. Betul, karena emang kita tuh harus menyiapkan sesuatu yang cadangan gitu. Iya, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan kita nggak tahu kapan, karena tanggal sial tuh tidak tercantum di kalender. Jadi kayak harus ada plan B. Nggak ada tandanya di kalender ya, tanggal merah gitu, kamu sial gitu. Enggak, jadi sudah terencana ya. Jadi kalau misalkan nggak HRD, aku bakal ke dunia penyiaran juga. Dan aku juga ada plan lagi. Apa lagi tuh? Dan aku tuh masih pengen jadi pebisnis. Jadi banyak. Jadi banyak banget planku ya. Jadi mungkin agak di samping gitu loh. Di samping aku jadi radio announcer, aku juga pengen punya bisnis gitu. Apa tuh? Bidang apa? Sepertinya ya jual-jualan lah gitu. Aku pengen banget punya kayak toko kayak bakery gitu loh. Jadi pengen baking gitu ya. Kayak suka masak gitu, ya Anda ya. Jadi kayak ya ampun, itu tuh kayak cita-cita semua cewek ya. Jadi kayak punya toko kue, habis itu kita juga kerja, itu mandiri banget. Jadi itu adalah plan B aku. Go independent woman ya. Go independent woman. Kalau kamu sendiri gimana sih nih? Kalau aku sendiri ya kalau nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi, plan B aku sebenarnya sih aku belum punya karena emang nggak tahu ya, dari SMP itu dia udah fokus ke penyiar, bener-bener kayak aku harus ke penyiaran gitu. Aku pengen banget jadi penyiar. Kalau soal itu kayak aku ngerasa tidak ada sekalipun pekerjaan di dunia ini yang membuat aku, sebenarnya semua hal yang aku lakukan itu bahagia ya, sampai sekarang pun apapun yang aku lakukan sekarang, cuman ultimate dream aku itu ultimate dream itu adalah sebagai seorang penyiar TV berita terutama. Tapi kalau nggak seperti itu, mungkin aku bisa sebagai
pelatih ya, public speaking ya, menjadi seperti Pak Nur gitu ya kan. Seperti jadi coach seperti Pak jadi coach public speaking juga. Jadi tetap lah di dunia public speaking dan mungkin ya itu tadi karena aku udah ada pendidikan di S1 ilmu komunikasi ya, why not aku di terjun di ilmu komunikasi juga gitu ya. Terjun sebagai coach, pencipta orang-orang sukses, orang-orang yang bisa berpublic speaking di masa depan. Mungkin aku tidak menjadi main karakternya, bisa aja aku sebagai behind the scene aku yang mempersiapkan para main karakter ini gitu. Dan mungkin ada nih satu yang terlintas plan B, another plan aku adalah aku banyak banget teman-teman di sekitar aku yang menyarankan kamu buka kelas kamu buka itu dong jadi MUA dong gitu. MUA? Yes. Aku selalu diminta teman-teman untuk kamu buka Instagram dong, buka jasa make up dong. Aku sangat mendukung Anissa sebagai MUA karena emang dia tuh suka banget sama make up guys. Jadi aku tuh pengen banget dia tuh punya usaha private class gitu untuk MUA makeup artist. Tapi aku tuh masih belum belum berani lah karena kan emang aku make up ini adalah berdasarkan aku belajar sendiri, bukan yang kayak orang-orang bersertifikasi dan lain-lain. Jadi kayak masih ada insecure-nya pasti. Nggak apa-apa. Terus emang harusnya kita belajar dari awal. Tapi BTW kan banyak banget ya kayak make up artist, MUA atau mungkin beauty influencer yang terkenal yang nggak perlu sertifikasi juga kan banyak banget yang di internet. Betul. Jadi kayak mungkin someday aku akan mencoba itu. nunggu modalnya dulu kak. Nunggu dia seret juga kayaknya. Udah ada penghasilan masing-masing, nunggu udah stabil lah. Aku bakal coba untuk ayo kita mencoba hal baru, pendidikan baru gitu ya. Sekolah make up. Siapa tahu aku nanti S2 pengen ke kecantikan. Dukung Anissa menjadi MUA. Oke, jadi itu ya kita plan B kita kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang dikit ada pemelencengan dalam kehidupan kita. Oke. Selanjutnya mungkin apakah dari sisi orang tua kamu orang tua kamu itu mendukung sangat-sangat support sekali dengan cita-cita kamu ataukah orang tua aku ada impian lain nih impian gitu. lain ya. Jadi tuh orang tua aku tuh dari TK itu tuh sangat banget ya, sangat banget banget ya. Itu mendukung aku pengen jadi apa, jadi dokter pun katanya oke. Jadi ini pun ini oke gitu, karena emang orang tua aku tuh ingin aku tuh nyaman di bidangku gitu loh. Ingin aku tuh bahagia sama apa yang aku pilih mau dan apa yang aku pilih. Dan aku juga awalnya kan pengen jadi pebisnis kan. Sebenarnya tuh mama aku tuh agak gini-gini gitu. Kayak masih ragu-ragu apakah aku berhasil karena emang bisnis tuh agak susah juga buat menarik customernya, menarik kepercayaan orang juga kan. Harusnya. Karena kita juga harus berani rugi gitu loh. Yeah. Dan mama aku tuh masih, emang kamu beneran mau jadi pebisnis? Emang kamu beneran mau buka usaha gitu? Tapi aku dengan caraku juga ngeyakinin mamaku ya nanti dicoba dulu aja gitu. Apa salahnya sih nyoba gitu kan? Karena kalau nggak nyoba kan kita nggak tahu ya kita bisa apa enggaknya. Betul. Gitu. Jadi even mamaku tuh juga masih ragu-ragu. Yes or no masih belum bisa ngasih iya atau enggaknya. Tapi itu masih mendukung banget gitu loh. Dan pada akhirnya pas aku apply di ilmu hukum ini juga sangat-sangat banget gitu. Didukung. Jadi benar-benar kayak support, orang tuanya support banget ya. Dan itu terbukti pada saat SMP pas waktu presenter Mugaruh ya, kamu tahu sendiri ya. Mama aku dan bapak aku tuh selalu mengiringi aku saat lomba. Ya, ini ada satu perbedaan antara aku dan Echa satu lagi nih. Adalah Echa itu bisa banget, gak tau kenapa kok bisa ya. Dia itu tampil dengan didampingi oleh orang tua. Sedangkan aku nih, mungkin orang tua aku nonton, itu mungkin aku nggak bakal bisa tampil di hadapan kalian ayah ibu karena emang nggak tahu kenapa rasanya deg-degan atau gimana? Gini,
langsung ngeblank. Ini kan bukan karakter asli aku ya, Caya. Sebenarnya ini masih bukan karakter asli aku. Betul. Karakter asli aku tuh masih yang seperti dulu sebenarnya. Cuman sekarang tuh masih bisa Ambivert kayak ya? on off gitu karakternya. Tapi kalau di rumah emang ya udah karakter dari rumah emang Yang seperti dulu itu gitu ya? Iya, emang karakter Anissa yang dikenal oleh keluarganya seperti itu. Bahkan ibuku awal-awal mula aku Jadi bisa presenting, bisa ngomong depan orang, bisa bikin podcast itu kaget kayak kok Ini bisa? Anissa, apakah ini Emang Anissa? iya gitu loh. Tapi setelah lihat video iya sih. Tapi tetap aku nggak bakal mau kalau misalkan lomba itu ada orang tua yang nonton. Jadi kayak aku lebih better kalau diliatin teman pun kadang masih jangan ditonton. Tapi kalau aku tuh gitu. berkebalikan lah. Iya, Aku ini tuh malah kayak nggak mau dilihat sama teman-temanku. Kayak waktu itu pernah kan kita itu aku itu kan di teman sekelas itu kita Iya. buka apa sih LCD. Nah itu tuh buka YouTube. Terus itu ada temanku yang tahu kalau aku tuh ada di YouTube, Iya, ada presenter iya, baru ada gitu kan. videonya. Nah itu tuh di play. Ya udah terus aku tuh nangis anjrit. ya. Gara-gara tuh kayak aduh sumpah Kalau- malu banget. Kalau aku jadi kamu, aku juga gitu. Iya. Aku ini boleh kalian tonton, boleh aku kasih link kayak oke silakan tonton Ya, silakan nonton sendiri, jangan ada Tapi jangan saya, ada gitu. saya Please. gitu. Ya. Jadi Please kita banget. masih sama, Oke. kesamaan kita adalah jangan ditonton di depan kita Yes. gitu. Tapi kalau Echa masih bisa di depan orang tuanya, misalkan di belakang kamera nih ada orang tuanya, dia masih Dia bisa masih oke. gitu. Tapi Karena kalau aku nggak biasa. Karena emang latihanku itu dilihatnya ya sama mama, dilihatnya ya sama mbah ya. Siapa Oke, lagi yang mau lihat iya gitu. sih. Karena aku mungkin di rumah sering sendiri ya. Maksudnya orang tuaku di luar, kalau ibuku ya kerja lah ya. Kalau misalnya siang pulang malam gitu. Jadi di rumah itu cuma sama adik, kayak berdua sama adik, dan adikku juga tipenya cuek banget. Jadi ya udah aku di ruangan lain aku ngobrol Ngomong lah. sendiri, aku latihan gitu. Jadi kayak bener-bener ini bukan karakter yang ada di keluarga sebenarnya. Iya. Cuman masih bisa lah kalau misalkan dipaksa-paksain ke keluarga kayak gitu. Tapi rasanya emang bukan aku banget kalau. Jadi kayak kita kan setiap ketemu orang kan beda ya. Kayak cara pembawaan kita kalau ke orang ini tuh gimana, kalau Iya. ke orang tua kayak gimana, kalau ke guru gimana. Jadi kan ya itulah orang kan beda-beda gitu. Betul. Kalau kamu orang tua kamu sendiri gimana nih? Apakah setuju dengan cita-citamu? Karena Oke. katanya kamu ini berbeda ya sama Iya, oke, yang ada di rumah gitu ya. Awal mula pasti orang tua kaget kayak oh ternyata Apakah kamu ini bisa gitu, ternyata kita memasukkan kamu ke ekskul ini tuh bener, ternyata kamu di SMP ini bener gitu ya kan. Betul. Jadinya lebih bagus dan pastinya Jadinya lebih bagus. iya lebih bagus ya, Terukir iya, seperti iya, ini. lebih bagus. Jadi orang tuaku bangga loh awal mula aku bisa cerita kalau aku punya teman di sekolah. Itu ya, ngenes itu ya. Emang kayak- Se-introvert ini ya. seorang SD itu Adrian. kayak bener-bener kayak temen tuh cuma 1, 2, dan pertama kali aku dapet temen segerombolan kayak aku, kamu, Titi dan kawan-kawan. Se-circle itu, circle itu. Pertama kali punya circle orang kita zaman sekarang kan bilangnya circle gitu ya kan. Circle. Pertama kali dapet circle itu di SMP dan itu bener-bener kayak orang tua aku, oh kamu punya temen gitu. Sebuah apresiasi ya. Suatu apa ya? Suatu kebanggaan, pencapaian kak, wah Anissa bisa bersosialisasi ternyata. Dan pastinya dengan lihat perubahan aku, namanya orang tua mana sih Ca yang nggak seneng lihat anaknya ternyata bisa ya bersosialisasi dengan orang-orang, bisa punya teman banyak, terus pribadinya lebih ceria. Pasti orang tua mana yang nggak seneng gitu. Betul, pasti seneng pasti semuanya semuanya. seneng. Nah, lihat perubahan aku yang makin wah kayaknya bagus, emang akhirnya makin disupport lah. Mau Pak Nur itu ngajak aku Kemana bikin ya? video kemana, mau siaran kemana, libur-libur disuruh ke sekolah, oke. Lomba kemana aja Iya, gitu. bahkan ada suatu saking seringnya Pak Nur itu ngajak aku buat bikin, ayo nih kita bikin vlog, ayo nih kita bikin video, ayo nih gini. Saking seringnya diajak, aku sampai ada di titik dimana aku nggak mau diajak lagi. Kayak, ayo dong sekali aja aku libur. Iya libur gitu ya kan, libur dikit gitu ya kan. Dan Permohonan itu, libur. ketika aku izin ke orang tua tuh kayak, Bu, aku diajak Pak Nur bikin video podcast gitu. Terus gimana? Ibu, aku pas nunggu Lagi, itu, gitu. kayak please jangan diizinin gitu kan. Please tolong nggak ditanyain dong kayak
kamu nggak capek ta gitu kan. Berharap banget kayak ditanyain kamu nggak capek ta. Ibu kan langsung kayak kurang care. Oke nggak apa-apa, kamu ikut aja lu nggak apa-apa gitu. Malah kayak ikut aja lu nggak apa-apa gitu. Malah disuruh banget. Terus akhirnya kayak karena aku emang karakternya nggak bisa nolak, udah dari Pak Nur aku nggak bisa nolak, terus orang tua aku ngizinin, jadi kayak aku nggak ada alasan untuk tidak ikut gitu. Jadi akhirnya ya udahlah ikut terus. Jadi sampai sekarang? Iya, sampai sekarang pun Pak Nur adalah salah satu orang yang sering diajak Pak Nur, karena aku kadang sering sedang berkebalikan kadang sama Anissa. Karena dia juga ada kampung kan, jadi Eca tuh kadang masih pulang kampung, ada urusan, ada inilah itulah, masih ada kesibukan. Aku itu bener-bener di rumah tuh no lab, guys. Kalau no lab, iya dulu di SMP tuh kalau nggak diajak Pak Nur ya di rumah nggak kemana-mana, karena aku emang nggak suka main dan aku nggak punya kampung. Aku setiap orang mudik, aku tetap di Sidoarjo gitu. Jadi kayak ya udah, kampungnya adalah Sidoarjo. Rumahku ya memang habitatku di Sidoarjo. Iya, duniaku memang di sini gitu. Karena keluargaku di sini semua gitu. Dan ya udah kelihatan ya orang tua aku sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support. Betul. Apapun dan gimana pun mau aku bercita-cita sebagai apapun itu iya, dari dulu emang ya udah nggak apa-apa aja gitu. Terus ibuku selalu ketika aku tanya ke orang tua aku, misalnya ke ibuku ya, Bu, aku kalau kuliah di sini boleh nggak, aku mau jadi ini boleh nggak, aku pengen ini boleh nggak, ya terserah, itu kan kamu, itu kan hidupmu. Tugas orang tua, tugas ibu sebagai orang tua kan cuma biayain kamu, kamu mau kemana, kayak bener-bener udah percaya itu kayak betul. Udah sepercaya itu, ya udah kamu jalan kemana terserah, ya orang tua cuma membayari kamu dan mungkin sedikit membimbing kamu, tapi nggak membimbing penuh itu, karena emang bener-bener aku buat cari dulu ya, cari SMA, cari info kuliah itu bener-bener aku sendiri. Iya, nggak ada kayak orang tua, oh kamu kesini gitu, enggak. Jadi ya bener-bener ya udah, orang tua aku adalah tugasnya menghidupi aku dan juga membayari aku juga. Gitu ya, mungkin mengarahkan lebih ke kayak nasehatin gitu sebisanya gitu ya. Orang tua aku juga sama kayak orang tuanya Anissa, jadi kayak kita udah benar-benar klop gitulah. Yes, sama 11-12 mirip-mirip ya, 11-12. Oke. Nah Nisha, kalau seandainya kamu ini sudah berumah tangga. Oke, berumah tangga. Sangat jauh sekali. Iya, ini kita baru umur berapa ini? Lulus belum lah. Lulus SMA belum ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini berpikir ke depan. Berpikir ke depan. Oke, yuk. Bagaimana sih kalau semisal suamimu itu nggak mendukung sama cita-citamu sebagai seorang penyiar TV? Karena kan kadang itu suami itu kayak ya udah aku aja yang kerja, kamu di rumah aja ngurus rumah gitu. Gimana sih cara kamu menyikapinya? Pasti kalau dalam sebelum menikah pun, awal mula hubungan pasti kan ada yang namanya ngobrol ya. Iya, namanya pasangan pasti kan kenal satu sama lain, ngobrol tentang aku itu suka banget sama hal yang obrolan seperti ini. Orang dewasa. Iya. Aku suka banget sama hal-hal yang seperti ini, pasti akan saling memahami lah, kayak komunikasi emang ya. Kamu satu sama lain pasti ngerti kayak kesukaannya masing-masing gitu. Mungkin kalau misalkan kalau emang belum punya anak, aku yakin banget pasti dibolehin untuk tetap kerja gitu. Aku yakin, karena aku sendiri pun juga pengennya tuh kalau bisa berpenghasilan gitu ya kan. Gitu. Jadi karena sama-sama ada adik, aku punya adik gitu. Jadi ada adik aku yang aku pengennya tuh kan nanti kalau kerja bisa biayain adik aku gitu, dan meringankan beban orang tua aku gitu. Jadi emang impianku adalah bekerja untuk keluarga gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah berkeluarga dan aku udah tidak ada tanggungan untuk adikku, untuk keluargaku, ya disuruh stop ya stop. Namanya suami ya, misalkan kita harus patuh ya kan, surga kan ada di suami kita juga gitu ya kan, kalau calon istri yang baik. Dan kalau misalnya memang tanggungan orang tua aku dan keluarga aku ini udah ada yang handle, udah oke, udah stabil, ya aku bisa melepaskan. Tapi kalau misalkan emang nggak ada yang menghandle, ya siapa lagi kalau bukan saya ya kan, siapa yang akan membiayai gitu. Jadi tetap ngobrol, komunikasi ya intinya komunikasi. Jadi kalau misalkan nggak dibolehin ya oke, tapi harus ada alasan yang jelas. Tapi kalau
dibolehin ya malah oke, tambah seneng gitu. Gitu ya. Yes. Kalau kamu gimana, Ca? Kalau aku sendiri juga mirip sama kamu sih. Intinya itu adalah komunikasi, karena apapun kalau nggak komunikasi itu bakalan jadi miskomunikasi dan sebuah apa sih, berbeda pandangan gitu loh. Betul. Kenapa sih aku nggak dibolehin? Kita harus komunikasi. Karena kamu ini seorang istri gitu, harusnya itu ada di rumah gitu. Bisa aja kan aku masih ngobrol gitu, kan aku bisa kerja dari rumah, work from home gitu loh, BFH gitu. Jadi intinya adalah komunikasi. Banyak pertimbangan dan pasti nanti ya dikomunikasiin lah ya. Iya, karena aku juga punya yang tadi kan, plan tadi yang pengen jadi pebisnis yang kayak buka toko roti. Terus abis itu kalau misal ada plan B-nya, aku pengen jadi radio announcer juga, masih ada cita-cita yang pengen aku capai gitu loh. Jadi kalau misal nggak dibolehin ya kayaknya aku bakalan rada meyakinkan suamiku, kenapa sih aku harus bekerja, kenapa sih aku harus ngejar cita-citaku gitu sih. Ya ngobrol ya. Ya intinya tuh ngobrol dan semuanya itu nggak suami aja, ke orang tua pun kita juga harus ngobrol. Jadi aku ini adalah seorang anak yang strict parents gitu ya, dan sampai saat ini aku juga kayaknya sepertinya udah sukses ya. Sukses meyakinkan orang tuaku kenapa sih aku itu harus keluar dan mengenal dunia lain gitu loh. Dan intinya adalah komunikasi. Jadi apa adalah komunikasi gitu. Oke, mungkin ini selanjutnya adalah sesuatu yang melenceng banget dari tema kita hari ini. Warning ya kan? Tema dewasa. Ya nggak dewasa banget sih, maksudnya kayak ya pertanyaan umum tapi bukan umurnya sebenarnya ini untuk ditanya. Tapi siap nggak siapnya tak? Iya, rencana kamu nanti di masa depan, misal di masa nih depan. Nikah umur berapa sih, Cah? Aduh, ini sebenarnya tuh kita nggak tahu ya kapan kita mau nikah. Bisa aja tahun depan, 2 tahun ke depan aku bakalan dita'aruf. Gitu. Oke. Ya nggak tahu ya kan ya. Kita juga nggak tahu. Tapi kalau semisal dreamku, kalau semisal kapan sih aku bakal nikah, siap nikah, itu kayaknya di umur 25-an sih. Karena emang kayak udah apa sih, umur-umur yang quarter of life gitu. Iya gitu, maksudnya tengah-tengah gitu loh, nggak ketuaan juga nggak kemudaan. Kalau semisal memulai karir tuh juga masih awal-awal gitu loh. Dan kalau misalkan aku berkeinginan gitu, kayak aku pengen jalan sama-sama gitu loh, sukses sama-sama. Oke, ayo kita bangun bersama-sama. Oke. Lucu banget. Oke. Kalau kamu sendiri gimana sih? Aduh, jadi malu. Kalau aku nih ya, kalau aku sendiri sih pernikahan kan nggak bisa diukur prediksinya. Aku harus nikah umur berapa, aku mau nikah umur berapa. Kalau aku sendiri sih tidak terlalu berambisi untuk soal hal seperti itu. Tapi dari orang tua aku sendiri, itu ibu terutama, itu mintanya adalah kalau bisa mintanya kalau bisa jangan tua-tua gitu. Kalau bisa umurnya 25 gitu. Oh, sama berarti ya. Gitu. Ibu aku 26 gitu ya. Ibu aku pengennya kayak kalau bisa 25 ya, jangan terlalu tua, karena itu pengalaman ibu aku sendiri. Karena ibu aku menikah di usia yang lumayan, ibuku menikah di usia 30-an dan baru ada aku tuh di usia 30 ke atas. Jadi kayak bener-bener udah apa ya, terlalu tua untuk punya anak. Dan ketika anaknya udah dewasa dia harus tetap kerja gitu ya kan. Jadi betul, mikir juga masa depan anaknya gimana kan. Keturunan kan kita nggak bisa memprediksi setelah nikah langsung dapat keturunan kah atau beberapa tahun kemudian kah gitu. Jadi kata ibu ya usianya yang tua sedengan gitu lah ya, biar kamu juga gak beban nanti untuk membiayai anak kamu nanti di masa depan gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri ya sejalannya, sedikasihnya aja. Karena kan gimana kita mau menikah kalau belum ada gitu ya kan, belum ada pasangannya, seadanya aja dulu. Terus mungkin aku lebih fokus untuk mengejar impian aku sebelum untuk ke hal yang seperti itu, karena sama sih. Iya, karena ketika kita udah berkeluarga, apalagi kita udah punya anak, itu pasti kan kita mengabdikan kehidupan kita untuk membesarkan ada tanggung jawab lagi membesarkan masa depan lagi gitu. Jadi kita udah kalau bisa ya tuntaskan dulu impian dan cita-cita kita, baru kita membesarkan anak kita dengan sepenuh hati. Karena kalau misalkan kita nggak full membesarkan anak kita kan juga
apa ya, sayang gitu loh, karena Betul. anak kan juga apa ya, bukan Harapan sesuatu ya? hal yang remeh ya, kayak kita dulu Ya, gitu. kita Kayak, jadi harapan ya gitu kalau loh. bisa ya lebih baik dari kita dan lebih enak lah dari kita gitu. Iya, Jadi betul. aku pengennya tuh impian aku biar aku itu nggak ada rasa penyesalan gitu. Betul. Ketika udah berkeluarga biar kamu nggak, lebih lega gitu ya, lah ya. nggak ada penyesalan kalau misalkan wah aku andaikan aku jangan nikah dulu, aku umur segini bisa kayak gini nih aku. Jadi jangan sampai ada penyesalan dulu, dituntaskan dulu keinginannya, baru kalau siap nikah ya udah nikah, Intinya itu punya tadi- keturunan, full fokus ke keluarga. Jadi Oke. apa ya, kayak mikirin juga sih, mikirin keluarga nanti ke depannya gimana. Intinya sukses yang Iya. kayak arti suksesmu tadi ya. Iya, jadi- kita harus seneng dulu, bahagia dulu. Senang dulu, bahagia dulu baru. Jadi usia pernikahan kalau kata ibuku 25. Tapi kalau Oke. untuk aku sendiri Seadanya belum, ya. belum kepikiran Belum dan kepikiran. masih fokus untuk Mengejar impian. cita-cita. Ya. Oke. Oke. Ada nggak sih kriteria suamimu tuh kayak gimana? Kan kita lagi bahas Oke. soal pernikahan. Oke, kriteria aku ya. Iya, kriteria. Oh, kamu tahu sendiri kan, Ca? Kriteria aku tuh sampai sekarang masih belum tahu. Masih kurang ngerti ya mau seperti apa. Pastinya laki-laki. Hopeless romantic ya? Pastinya laki-laki. Laki-laki Ya, pastinya yang laki-laki muslim. ya, muslim. Seorang laki-laki muslim dan solih. No beda agama ya, Iya, guys. no beda agama. Tidak ada beda agama, tidak boleh. Ya. Terus apa ya? Mualaf gimana? Ya, yang penting muslim. Oh, yang penting muslim. Oke. Apa ya kriteria? Itu sih. Apa sih? Bener-bener kayak nggak tahu kan. Karakternya pengen ya mungkin baik. Baik, ya itu terus overrated bertanggung kayaknya. jawab, muslim. Iya. Terus mungkin ya soleh, pasti soleh, harus soleh dan bisa memimpin saya dan keluarga saya betul. untuk bisa lebih baik dan lurus ke agama, karena kan aku sendiri merasa kayak aku masih belum sempurna di bidang agama gitu. Seenggaknya ada yang nuntun kita. ada yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Ya udah gitu aja sih. Oh, gitu Basic aja ya, basic ya. Karena masih Overrated belum, itu ya. belum ada tipe yang spesifik. Nanti gitu, lah, belum. nanti kita kuliah dulu, kita Belum kepikiran sekolah ya dulu, kayaknya. kerja dulu ya kan, fokus. Itu tadi fokus impian dulu. Ya, betul, percintaan masih nanti aja. Oke, kalau kamu? Kok aku Gimana? sih kayaknya ada ya. Ada. Oke, ada. Menarik nih. Ada Apa ya, nih? menarik nih gitu. Oke. 1, 2, 3. 1000. Siapkan catatan Anda. Oke. Yang mau jadi suami. Oh, langsung open. Enggak. Recruitment ya. Oke. Jadi itu kriteria suami idaman. Oke. Kriteria suami idaman itu yang pertama pastinya soleh ya. Ya pasti. Dan yang kedua itu cinta keluarga, dekat sama pasti. keluarga. Jadi kayak aku tuh sangat membayangkan suamiku tuh sangat cinta dengan keluarga aku dan keluarga dia gitu loh. Jadi mengayomi gitu loh Yeah, seenggaknya. oke. Jadi nggak ada pembeda antara keluarga dia dan keluarga aku gitu. Kayak ya udah kita semua jadi satu keluarga. Nah, cinta keluarga. Ya, oke. Dua cinta keluarga. Dua, Oke. dua ini sudah membawa kita ke kriteria yang lain, Oke. kayak baik, bertanggung jawab itu sudah pasti kayaknya. Oke. Dan pekerja keras itu utama sih, karena aku itu suka cowok yang pekerja Effort. keras, Oke. yang effort banget gitu. Oke. Effort kayak gimana sih? Effort ya, effort membimbing kita, effort buat membuat kita bahagia gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke. Lanjut ya. Ya lanjut Oke. ya, aduh, jangan kejauhan ya. Nah, ini satu ada pertanyaan yang cukup berat. berat. Ya. Kamu pilih jelek kaya atau kaya atau Kalau tampan cakep. tapi cakep tapi tidak kaya? Aduh, ini sangat Iya, ini pertanyaan yang Pertanyaan bertahun-tahun sangat lalu masih membingungkan. belum terpecahkan gitu. iya, sepertinya ini juga belum memecahkan ini gitu Iya, loh. Nggak iya. bisa gitu loh. Iya. Karena emang tadi itu sudah kriterianya udah Iya, disebut gitu iya. loh. Kalau ada pertanyaan pilih jelek tapi kaya, terus cakep tapi Karena miskin tuh dua jelek dan kaya ini itu apa ya, visual dan kekayaan itu adalah bonus sih. iya betul. Ya, karena Dan keduanya ini cakep itu kayak juga bonus. subjektif. Kalau cakep nggak cakepnya subjektif, kaya nggak kayanya subjektif. Tapi kalau soal kekayaan ini bisa, apakah kamu ada kayak mau kaya apa enggak sih? Aku takut menjawabnya gitu loh. Apakah Sama. ini
sangat sensitif sekali gitu. Oke, to the point, Ca. Oke. Jelek kaya atau tampan tapi tidak kaya? Tik 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 ya. Apa ya? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah lagi. Kayaknya jelek kaya sih. Soalnya orang ada yang ketawa, guys. Soalnya aku dalam di pikiranku tuh orang kaya tuh kan itu sangat sensitif banget sih. Iya. Di pikiranku tuh orang kaya tuh pasti kayak aku tuh mikirnya orang kaya yang atau gini, yang kayak orang Surabaya Barat gitu loh, paham kan? Atau gini, kamu mungkin mikir gini, jelek gak apa-apa tapi kalau kayak bisa dibicarakan. Iya gitu loh, betul banget. Aku tuh mikirnya tuh kayak yang orang-orang yang ada di Surabaya Barat yang punya bisnis dimanapun gitu, yang punya saham gitu loh. Jadi kayak oh iya orang ini tuh pekerja keras gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu, tapi yang belum tahu lagi. Kalau misal dia kaya terus leha-leha ya nggak mau aku. Oke. Kalau kamu sendiri gimana sih, Nis? Kalau aku sendiri ya, menurut aku kaya dan jelek dan nggak tampan, jelek dan tampan itu beda-beda setiap orang. Maksudnya ketika aku mandangnya itu tampan, bisa jadi orang lain mandangnya jelek. Kan ada orang kayak, kamu kok mau sih sama dia? Dia kan kayak gini. Betul banget lagi. Kok kamu tipenya kayak gini sih? Kan menurut aku dia tidak seperti yang kalian lihat. Aku kan lihatnya seperti ini. Jadi kayak beda point of view, beda lah ya. Betul. Mungkin kalau kekayaan dan ketidakkayaan itu pasti yang kaya. tadi yang tadi Ya, itu pasti yang yang tadi yang apa ya, yang ekonominya bukan kaya sih, kalau kaya kan kayak berlebihan banget. Kadang kalau yang berlebihan kan takut juga ya, Say. Terlalu banyak titipan dunia juga mengerikan. Iya, itu juga ngeri juga kalau terlalu kaya. Jadi kayak lebih baik yang stabil aja, yang oke yang cukup. Pilihannya tadi cuma 2 nih. Ya, ini bentar. Pilihannya cuma 2. Yang cukup, yang apa ya, cukup tapi nggak yang kurang. Jadi cukup bisa beli sesuatu yang dibutuhkan, tapi tidak yang benar-benar yang kurang banget gitu. Jadi cukup gitu. Rata-rata. Yes. Kembali lagi ke pertanyaannya adalah apakah pilih satu dulu? Jelek kaya. Kan jelek kaya. Kayaknya kita udah mulai realistis karena kita juga karena kita udah dewasa gitu kan, dunia yang hampir 20 tahun. Aku tahun depan 20 tahun. Jadi kayak kalau realistik ya jelek kaya. Ini adalah mengingatkan aku akan kata-kata Pak Nur. Karena visual itu beda point of view, beda. Siapa tahu orang lain bilang, oh iya bener dia suka orang yang jelek. Oh dia jodohnya sama jelek tapi kaya ya, bener ya kata dia dulu. Tapi bisa aja aku pas lihat dia sebenarnya nggak jelek loh. Iya. Gitu kan, beda-beda. Pertanyaan tadi itu ngingatin aku buat di kata-katanya Pak Nur waktu itu. Kita kan abis lomba, di situ tuh malam. Kita itu di mobil, abis itu aku di depan kan waktu itu. Nah Pak Nur itu lomba di mana nih? Nggak tahu ya, pokoknya di Surabaya kayaknya. Di Surabaya kayaknya. Nggak tahu, lupa. Okay. Intinya itu kita pulang lomba. Habis itu Pak Nur itu nanya kan ke aku, Ca, itu orang yang di depan itu kan kayak nyapu gitu loh. Iya. Nyapu. Kira-kira itu pacaran apa udah nikah gitu? Terus aku bilangnya udah nikah karena kan kayak agak gimana gitu ya kalau misal pacaran, karena kita juga dulu kayak asing banget muslim ya. Gitu loh, sekolahnya muslim agamis gitu banget dulu. Kita lihat orang kalau misalkan udah deket banget, oh berarti udah nikah gitu. Kita mikirnya gitu sebelum tahu dunia. Terus Pak Nur bilangnya itu enggak, itu belum nikah gitu. Itu tuh kalau orang nyabuk itu pasti masih pacaran. Kalau udah nikah itu nggak nyabuk gitu. Iya kah? Iya, itu udah. Itu udah aku teliti juga dan udah aku riset juga pada saat aku SMA. Kan motoran sendiri kan. Terus aku tuh biasanya tuh lihat orang yang nyalip atau aku nyalip orang, itu tuh iya banget kalau misal orang pacaran tuh pasti nyabuk. Kalau udah nikah itu nggak nyabuk. Iya, aku lihat bapak. Iya, kalau lihat bapak-bapak, ibu-ibu lagi di goncengan gitu ya. Kayak kelihatan suami istri gitu. Tapi nggak nyambung gitu. Jadi kayak oh ya kayaknya kita emang sepolos itu dulu ya. Betul. Karena kan kita SMP karena masih kan, SMP guys. Dulu kan dipisah kan cowok cewek, bahkan kayak cowok itu di sebelah kiri, cewek sebelah kanan gitu. Jadi benar-benar kayak itu asing. Tapi setelah kita masuk dunia SMA ini itu kayak
kita mengerti. Itu adalah hal yang sangat wajar sekali di SMA. Tapi sebenarnya nggak boleh dinormalisasi sebenarnya, jangan dinormalisasi gitu. Dan ada lagi satu lagi kata-kata Pak Nur, kalau semisal pacaran di SMP itu tuh cinta monyet. Oke. Kalau di SMA itu pacaran yang kayak emang ya udah itu kayak nakalnya anak remaja. Oke. Tapi kalau udah kuliah itu pacarannya adalah mandang duit. Oke. Itu harus dipegang ya. untuk kita. jujur banget itu adalah sangat realistis untuk saat ini. Kok tahu ya? Karena emang kita kan belum kuliah nih. Karena emang duit itu adalah kunci. Ya karena apa ya, orang kalau mungkin anak SMP pacarannya itu ya udah kayak catatan doang udah bahagia gitu. Kalau SMA ya ketemuan juga udah bahagia kayaknya. Ketemuan doang terus kayak ngobrol-ngobrol. Kalau udah mau kuliah kan keluar kita harus cari makan, main. Itu juga harus butuh duit ya. Bukan karena materinya, tapi emang keluarnya tuh duit gitu loh. Butuh duit kita. Jalan-jalannya ya. Lebih banyak jalan-jalannya. Iya, lebih banyak kemana-kemananya, traktirannya juga. Iya, pasti perlu uang yang banyak. Jadi mungkin ini udah sangat-sangat jauh dan melenceng sekali dari tema kita. Mungkin terakhir nih, Cia. Apa sih pesan kamu buat Mugaru lover semuanya, buat teman-teman semuanya? Apa pesan-pesan kamu buat mereka? Pesan aku sih simple ya, sama seperti pesan aku ke anak-anak. Iya, simple minimalis. Pesan aku adalah tetap semangat mengejar kesuksesan kalian, karena emang sukses itu benar kata Anissa, di pandangan orang lain itu pasti berbeda. Dan kalian itu harus fokus kepada apa yang kalian mau, sehingga kalian dapat mencapai kesuksesan itu sendiri. Dan itu aja sih. Dan Mugaru lovers, presenternya makin jaya. Amin. SMP Muhammadiyah Tigawaru makin maju. Udah dilihat nih dari udah maju banget ya ini ya. Dari luar udah kelihatan kita datang dari sini, udah banyak renovasi, pembangunan dan lain-lain. Terus udah dilihat sekarang presenter udah punya studio sendiri, udah ada kamera dan kabarnya guys katanya bakal nambah kamera lagi. Keren banget, makin maju sih. Iya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa zaman kita pakai HP? Kita main banget loh seperti ini sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan pengalaman kita dulu itu bikin kita ada baiknya, Ca. Kita jadi tahu nih kayak perjuangannya kerasa banget, dan perjuangan menuju sesukses ini gitu. Iya, jadi kayak kita itu perintis ini semua gitu. Kalau nggak ada ini semua. Iya, perintis ini semua. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Ya flashback dikit ya nih sekarang kita udah ngerasain enaknya ruangannya, udah ada ruangan kameranya juga. Gitu ya. Selalu apa tadi, Ja? Flashback dulu. Apakah kamu ingat tentang green screen? Iya, ingat banget. Green screen kita adalah punya Kak Ma ya? Punya Kak Ma, itu ada kain, gak tau itu kain apa? Kain hijau, kain panjang. Yang selalu kita pakai, dan kalau misalnya dipakai itu harus ada lakbannya hitam gitu ya. Nanti kalau misalkan beberapa menit kemudian lepas kayak jatuh gitu. Itu kayak wah ya, kayak panik gitu. Terus habis itu take lagi. Kalau nggak gitu, kalau misalkan cahayanya kurang, gitu. Kayak biasanya kita kalau mau take video cari-cari jam nih, jam-jam tertentu. Kalau misalkan waktu mendung atau waktu udah sore itu waktu tukang, atau waktu azan kayak, ayo nih, bentar lagi mau azan nih, ayo nih cepet gitu. Jadi kayak bener-bener kayak, sekarang enak ya, udah ada ruangan tertutup, udah ada ruangan khusus, ada AC, terus dulu kita ganti-ganti kan kelasnya random di kelas lain, banget. Di ruang guru laki-laki itu sering. Terus kadang itu juga di masjid. Dan jangan lupa kursi yang ditumpuk bata. Ya ampun, itu sangat-sangat effort banget ya. Itu batu bata kan, bener-bener batu bata yang dilapisin sama koran. Itu emang kayaknya khusus diciptakan untuk kita. Ya, agar kita tuh bisa duduknya tuh naik dikit gitu, biar bisa gitu kan loh. Ada gestur kan di presenter kan, kita diajarin buat gesturnya biar terlihat anggun, slay dan kece gitu. Jadi harus simple, minimalis. Harus pas gitu. Kalau tinggi rendahnya harus pas. Jadi kalau misalkan
kursinya terlalu rendah, kita harus nambahin bantalan kan. Nah, itu tuh bukan pakai batu bata. itu batu bata gitu. Terus setiap lomba kita selalu bawa bantal. Ayo guys, jangan lupa bawa bantal dari ruang guru ya. Di ruang guru kan ada biasanya tempat buat tamu itu kan ada kursi tamu ya. Itu bantalnya biasanya kita bawa buat lomba biar bisa nanti, gini guys. Ya, nanti biar kalau tampil pas lomba, kalau misalkan kursinya terlalu rendah, kita minta waktu sebentar untuk membenarkan bantal. Yes, dan segitu itu gitu ya. Iya, se-effort itu dan seberjuang itu ya presenter Mugaru dan bisa menjadi sukses. Iya, terus dulu belum ada ini namanya mic. Itu sedih banget. Kita pakai handphone guys. Kita pakai handphone. Merekam kayak kadang ada ayo yang memorinya nggak habis. Iya bagi. Ayo mana yang HP-nya suaranya clear gitu kayak bener-bener sekasian itu dulu. Tapi buktinya sekarang kita udah bisa bisa survive dan mungkin ini jawaban dari perjuangan kita dulu. Betul. Jadinya kita membuktikan nih kalau presenter Mugaru tuh emang layak untuk difasilitasi dan akhirnya sekarang udah ada ruangannya, udah ada studionya, green screen, ada studio, ada komputer khusus untuk mengeditan. Jadi keren banget pokoknya. Kalau kamu sendiri pesan kamu untuk Mugaru lovers ini? Pesan aku untuk Mugaru lovers semuanya adalah mungkin pertama-tama jangan lupa ibadah ya, karena jangan lupa ibadah. Ya pasti satu jangan lupa ibadah, karena ketika kamu lupa ibadah hidup kamu akan berantakan gitu ya kan. Kata-kata hari ini. Kalau lupa ibadah hidup kamu akan berantakan karena emang gitu. Sudah pengalaman mungkin ya. Jadi kayak pernah banget gitu ya kan, dulu masih zaman-zamannya namanya anak remaja ya, kadang malas gitu ya kadang kan? Masih itu bener-bener gitu kerasa gitu loh. Wah kalau aku nggak ibadah emang berantakan banget sih rasanya. Betul banget. Rasanya kayak mungkin karena kebiasaan ibadah, sekalinya ninggalin ibadah itu rasanya kayak cemas, kayak wah aku habis ini mau keluar bawa motor, apakah nanti aku akan kecelakaan, pasti ada pikiran kayak gitu. Jadi kayak saking takutnya, jadi jangan lupa ibadah. Terus yang kedua mungkin pesan aku adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul. Jangan pernah takut untuk jangan pernah takut jatuh. Iya, jangan pernah takut jatuh, karena lihat ini, dia jatuh berapa kali tapi masih bangkit bisa bangkit ya. Jadi sejatuh apapun kamu, itu mungkin adalah pelajaran buat kamu. Maksudnya pelajaran adalah, mungkin kamu masih kurang percaya diri, kamu kurang latihan, kamu kurang mencoba lagi sampai putus asa gitu. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut jatuh, jangan takut mencoba juga. Jangan takut mencoba, karena kalau belum coba kita juga nggak tahu kita bisa apa enggak. Seperti dia nggak pernah takut buat mencoba. Yes, betul. Dan ya mungkin semangat ya buat kalian semua. Apalagi kelas 9 kan habis ini mau SMA ya. Jangan takut untuk bermimpi mau masuk ke SMA manapun. Jangan takut untuk pengen jadi apapun, dan jangan patok kesuksesan kalian itu berdasarkan point of view orang lain, karena sukses bagi orang tuh beda-beda. Ada yang orang lain kamu merasa aku udah berhasil mencapai apa yang aku suka dan apa yang membuat aku bahagia, tapi mungkin di point of view orang lain, kok dia nggak sukses, kok dia nggak kaya, kok dia nggak glow up atau grow up. Dan ini kok kamu apply universitas itu sih gitu. Iya, kok kamu ke universitas ini, kok kamu nggak di universitas, kok kamu nggak di SMA gitu ini, kok kamu nggak di SMA negeri ini. Jangan pernah terdistract dengan kata-kata kok. Jangan pernah terdistract dengan perbandingan itu, karena orang kan beda-beda ya. Mungkin mungkin aku di sekolah di sini, mungkin aku kuliah di sini, mungkin aku menempuh pendidikan di sini, siapa tahu masa depan nanti jawabannya itu ada di situ. Kamu lebih sukses dari orang yang ngatain kamu gitu. Jadi buktiin gitu, fokus improve diri, menciptakan mengembangkan value kamu, makin sukses biar makin maju, dan buktiin ke orang-orang kalau kamu itu bisa lebih dari apa yang mereka remehkan gitu. Udah sih, itu aja sih dari aku. Mungkin kayaknya udah panjang banget ya kita ngobrol dari tadi. Jam berapa menit nih? Berapa menit nih? Oke, jadi
Mungkin cukup itu aja sih ya obrolan kita hari ini, biar nggak lama-lama juga kalian nontonnya ya kan. Mungkin kalau misalkan kita ngobrol lebih lagi kayaknya bakal sampai 2-3 hari seminggu bisa. Betul, ya. Betul ya, berpart-part juga. Ini nanti kasihan nih kameranya nih habis nih memorinya nih ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya Ca ya. Sampai jumpa di podcast dan obrolan selanjutnya bersama aku Anissa dan aku Eca. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi Burger Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh my god.